warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidi Yumna Calista dengan NIM 08096. Di sini saya akan menjelaskan anatomi 2.3. Nah, di sini ada kasusnya. Kemudian ada hasil pemeriksaan fisik dari kasus tersebut. Kemudian ini pertanyaannya. Jelaskan struktur bentuk dari sirkulus Willis. Nah, di sini dapat dilihat pembentuk dari struktur Willis dari anterior terlebih dahulu. Nah, sebenarnya struktur Willis ini mendapatkan suplai dari dua arteri utama, yaitu arteri carotis interna dan juga arteri vertebralis. Nah, di sini arteri carotis interna nanti akan dicabang menjadi arteri cerebral anterior, kemudian arteri cerebral media, dan juga terhubung dengan arteri komunikans posterior. Nah, kemudian untuk dari arteri vertebralis sendiri nantinya, itu dia akan menuju ke superior dan nanti bergabung dengan arteri carotis interna. Dia mula-mulanya akan membentuk sulcus basilaris. Nah, sulcus basilaris ini nanti akan bercabang menjadi arteri cerebellar anterior inferior yang akan menginterfasi dari cerebellum. Kemudian yang bagian lebih superiornya lagi itu akan menjadi cerebellar superior. Nah, kemudian nanti dia ini akan menjadi arteri arteri cerebral posterior. Nah, nanti arteri cerebral posterior ini nanti akan bergabung dengan arteri carotis interna dengan lewat arteri komunikans posterior. Nah, kemudian di bagian anterior juga itu terdapat penghubung antara arteri cerebral anterior yang dextronis sinister, yaitu arteri komunikans anterior. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini dapat dilihat dari bawah, dia ini dari arteri cerebral, kemudian naik ke atas. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus kortikospinal dan traktus spinothalamikus. Baik, di sini dari fungsi dan letaknya terlebih dahulu. Nah, traktus kortikospinal itu dia ini berfungsi sebagai saraf traktus eferen, atau dia ini akan mengirimkan jaras motorik begitu. Nah, dia ini sifatnya descending atau turun, berarti dia dari atas ke bawah sifat jarasnya. Nah, kemudian untuk yang spinothalamikus ini yang berwarna biru itu merupakan jaras aferen, yang berarti dia mengirimkan sinyal dari luar tubuh ke otak, berarti dia jaras ascending dari bawah ke atas, jadi dia mengirimkan sinyal sensorik. Nah, dapat dilihat dari tulisan biru itu, untuk spinothalamikus ini sendiri, dia itu berada di anterolateral sistem anterolateral dari medula spinalis. Ini gambaran dari medula spinalis, dan dia itu berada di anterolateral. Ada spinothalamikus lateral dan juga anterior. Nah, kemudian untuk yang traktus corticospinalis itu dia berada di traktus piramidalis. Dia termasuk dari traktus piramidalis yang berada di bagian lebih posterior begitu. Kemudian di sini terdapat titik awal dan juga titik akhirnya. Dan di sini titik awal, titik akhir, dan juga penyilangannya. Yang pertama dari traktus spinothalamikus sendiri yang berwarna hijau ini. Nah, dia ini awalnya menerima rangsangan sensorik dari kulit. Nah, kemudian dari kulit dia itu akan menuju badal sel neuron pertama yang berupa titik hijau yang berada di radix ganglion posterior. Kemudian dia ini akan dikirimkan menuju nukleus sentral yang posterior. Nah, itu merupakan badan sel neuron kedua dia. Nah, di medula spinalis ini, di nukleus sentral ini nanti, dia ini akan mengalami persilangan. Jadi, persilangannya itu dia ini sesuai dengan tempat dia itu masuk. Jadi, misal dia mendapat dermatom dari T4, dermatom dari setinggi papila mamae, maka dia ini akan bersilangan di T4, setinggi T4. Nah, kemudian dia ini bersilangan, dia nanti akan menuju ke badan sel neuron 3 yang ada di talamus. Nah, kemudian nanti dari badan sel neuron 3, dia akan menuju thalamoparietal fiber, dan dia ini akan menuju gyrus postcentralis. Nah, gyrus postcentralis ini merupakan area sensorik primer, yaitu area Brodmann 312. Nah, untuk yang traktus corticospinalis ini, sudah dari namanya, dari
Tiko ini dari cortex menuju spinal atau spine. Nah, di sini dapat dilihat tractus corticus spinalis fibers. Dia ini dari gyrus presentalis. Gyrus presentalis ini area Brodmann 4, yaitu area motorik primer. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa corticus spinalis ini mengirimkan jelas motorik kan ya. Dia ini dari gyrus presentalis, kemudian turun, dia melewati piramis dari medulla oblongata, kemudian dia turun dan dia bersilangan nanti di decussatio. Di sini terdapat persilangan di decussatio pyramidalis, kemudian dia turun menuju ke ventral cord dari medulla spinalis. Nah, nanti baru disalurkan ke otot untuk melakukan aktivitas motorik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, sebutkan pembagian truncus cerebri atau batang otak. Nah, di sini truncus cerebri itu dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian kalau dari embriologinya, dia ini dari rhombencephalon. Nah, rhombencephalon dan mesencephalon. Mesencephalon nanti dia akan jadi mesencephalon, rhombencephalon nanti dia ini akan terpecah di mesencephalon dan juga mielencephalon, dan mesencephalon nanti akan menjadi pons cerebellum. Nah, di sini mielencephalon jadi medulla oblongata. Jadi ada 3 yang penting yang warna hijau, biru, dan juga merah ini, yaitu mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata. Itu merupakan penyusun dari truncus cerebri. Nah, bagian-bagiannya sendiri, yang pertama itu ada mesencephalon. Nah, mesencephalon ini di bagian anteriornya ini dia terdapat seperti lengkungan ya, yaitu berupa pedunculus. Nah, pedunculus di tengahnya ini ada fossa interpeduncularis. Nah, kemudian di pedunculus, kemudian di bagian tengah ini terdapat tegmentum dan di belakangnya terdapat tectum. Nah, yang di bagian pedunculusnya itu, dia itu ada substansia nigra yang mana dia ini mengandung dopamin. Nah, kemudian di bagian tegmentumnya ini ada nukleus ruber yang nanti penting juga. Nah, terus di bagian ini di belakang di bagian posterior tepatnya di mendekati tectum, dia ini ada aqueductus mesencephaly yang ini akan menghubungkan ventricle 3 dan juga ventricle 4. Nah, kemudian yang selanjutnya ini merupakan struktur dari pons. Jadi ya pons ini terdapat di lebih inferior daripada mesencephalon, dan di sini terdapat 2 struktur penting yaitu bulbus spongiosum dan juga sulcus bulbus spongiosum dan juga brachium pontis. Nah, di brachium pontis ini nanti akan tempat keluarnya dari nervus 5 atau nervus trigeminus, kemudian yang bulbus spongiosum nanti akan menjadi tempat keluarnya nervus 6 atau nervus abducens. Di dalam pons ini banyak sekali nukleus-nukleus dari nervi cranialis. Nah, kemudian di bagian belakangnya juga terdapat penghubung dengan cerebral yaitu pedunculus cerebralis medius. Nah, yang selanjutnya itu adalah medulla oblongata yang terletak lebih inferior daripada pons. Di sini dilihat dari posterior ya, ini dari posteriornya itu terdapat 2 struktur penting yaitu tuberculum gracilis dan fasciculus gracilis dan juga fasciculus cuneatus. Nah, ini nanti berhubungan dengan tractus laminius medial dorsal, lamnicus medialis dorsal yang termasuk tractus ascending yang tadi serumpun dengan spinothalamikus. Dia ini akan membawa rangsangan tekanan ringan ya. Kalau yang fasciculus gracilis itu berasal dari bagian lebih inferior, terus kalau yang fasciculus cuneatus dari lebih bagian superior kayak ekstremitas atas. Dan pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Ya, di sini saya mengambil nukleus oculomotor, nervus oculomotor, trochlear, dan juga abducens. Nah, di sini dapat dilihat dari nukleus oculomotor itu dia terletak di mesencephalon. Oculomotor dan trochlear dua-duanya terletak di mesencephalon. Tepatnya nanti di bagian tegmentum. Nah, tapi yang trochlear ini terletak lebih inferior daripada oculomotor. Kemudian abducens itu dia berada di pons, tepatnya ini di dekat dengan ventriculus quadratus atau ventricle 4. Nah, bisa dilihat di sini letak dari nukleus oculomotor itu dia berada di tegmentum. Kemudian ada juga nukleus Edinger-Westphal yang lebih bawahnya lagi. Nah, ini nanti juga akan membantu oculomotor dalam menggerakkan
palpebra. Nah, fungsinya nucleus nervus oculomotor ini, dia ini akan menginervasi rectus superior, ini superior, inferior, dan juga pupillae dan juga palpebra. Jadi dia menggerakkan mata ke atas, ke bawah, dan juga untuk kotak. Kemudian yang selanjutnya ini ada nervus oculomotor, nervus trochlear. Nah, ini dia menginervasi obliquus superior. Jadi dia akan menggerakkan ke inferior dan ke arah hidung atau ke arah medial. Letaknya tadi sama gimnastitis colon, hanya saja dia lebih inferior dari oculomotor. Nah, kemudian ada nervus abducens. Enggak. Nah, ini nervus abducens, dia itu akan menggerakkan musculus rectus lateralis dan menggerakkan bola mata ke arah lateral. Nah, kemudian yang selanjutnya jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann. Di sini saya akan menjelaskan area Brodmann 4, 3, 2, 1, 4, 4, 4, 5, dan juga 22. Nah, yang pertama, yang bagian ungu-ungu di ujung itu frontal, lobus frontalis, dan yang 17 itu berada di lobus occipital. Nah, ini area Brodmann 4 ini, dia itu berada di gyrus presentalis, yang mana dia ini berada di lobus parietal sebelum sulcus centralis. Dia ini nanti akan berbatasan dengan area Brodmann 321, yaitu area sensorik primer, jadi gyrus postcentralis 312 ini. Nah, kalau area Brodmann 4 ini dia untuk motorik primer. Kemudian, jadi tadi lanjutannya dari spinothalamikus dan corticus spinalis nanti akan menuju area Brodmann ini. Nah, kemudian ada area Broca 4445 yang mana mereka ini ada di lobus temporalis. Nah, area Broca ini untuk motorik bicara, dari kelancaran bicara, kegagapan itu diatur oleh area ini. Kemudian ada area Wernicke, yaitu area sensorik bicara. Sensorik bicara itu maksudnya ketika dia berbicara, dia ini meminta informasi bahasa, itu akan diolah oleh otak. Dia olah di area Wernicke ini, 22. Nah, ini letaknya di lobus, maaf, yang 4445 tadi di lobus frontal, 22 ini lebih ke temporalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya, mengapa oklusi arteri cerebromedia lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan di tungkai? Baik, balik lagi ke circulus arteriosus medici. Nah, tadi arteri cerebromedia itu, dia ini akan menuju ke bagian lateral dari otak kalau dilihat di sini. Jadi, arteri cerebromedia ini akan menginervasi bagian lateral dari korteks cerebri. Nah, kemudian arteri cerebral anterior ini nanti dia ini akan masuk ke visura transversalis dan dia ini akan menginervasi bagian medial dari bagian dalam medial dari korteks cerebri itu sendiri. Nah, dapat dilihat di sini dari homunculusnya. Nah, di homunculus ini, bagian lateral itu, dia itu lebih ke wajah dan sekitarnya, dan kemudian semakin ke media, dia itu semakin ke bawah dari tubuh, semakin ke inferior dari tubuh, jadi dari wajah, kemudian ke tangan, baru ke kaki. Nah, dapat dilihat di tangan dan juga wajah dia itu berada di media, sedangkan tungkai atau kaki dia itu berada tangan atau wajah dia itu di lateral, tungkai atau kaki dia itu di media. Jadi misal tadi kan arteri cerebral yang media, dia tadi kan akan menginervasi bagian lateral dari korteks cerebri. Nah, kalau dia misalnya ada gangguan, dia ini akan mempengaruhi sensorik dan juga motorik dari wajah dan juga tangan. Nah, kalau misal arteri cerebral anterior, nanti dia ini akan mempengaruhi bagian tungkai dan juga kaki. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna sebelah kiri atau sinistra. Baik. Tadi kembali lagi ke sirkulus Wilisi.
Nah, di sini ini harusnya di X yang sebelahnya, di sirkulasi ini, kalau misal arteri karotis internnya itu dia terhalang, maka dia akan mendapatkan kompensasi dari arteri vertebralis. Jadi, misal ini arterinya di X disilang, kemudian nanti ada vaskularisasi dari arteri vertebralis dari belakang. Nah, tadi arteri karotis interna itu dia akan menginervasi arteri cerebral anterior, arteri cerebral media, arteri koroidal, dan juga ada uh, antara-antara dari sentral arteri. Nah, nanti dia ini arteri-arteri yang cabang dari karotis interna sebelah kiri itu akan dikompensasi vaskularisasinya oleh arteri cerebral yang arteri vertebra. Nah, arteri vertebra nanti ke sulcus basilaris, kemudian dia akan menuju arteri communicans yang posterior. Nah, arteri communicans posterior ini nantilah yang akan menjadi penghubung dari kompensasi tersebut untuk menggantikan dari arteri karotis internal. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.